Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya muliakan, mari pengajian kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Juga dengan Fatihah yang kita baca, semoga kita dan keluarga kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Nabiyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi saumi ramadhana
wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab berbicara tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa serta apa-apa yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski wasiyamu farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi muttafaqun alaihi. Wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari. Wa fi riwayatin lahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wa fi riwayatil Muslimin kullu amali ibni adama yudha'af wal hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih la hulufu fihi atyabu indallah min rihil miski. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kita berbicara tentang puasa di bulan suci Ramadan yang memang sebentar lagi akan datang, dan sebentar lagi kita akan tutup pengajian kita 2 kali lagi parib ya, minggu depan, minggu 1 lagi kita tutup. Berkaitan dengan puasa
ayatnya sudah kita hafal betul. Alangkah bagusnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum marido aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, pergi haji. Dan yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan salah satu dari rukun Islam yang 5. Karena dia merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5, maka puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa dipersilakan untuk tidak berpuasa. Misalnya orang sudah tua, nggak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa. Ya memang tak berpuasa. Orang yang sudah tua tidak bisa berpuasa karena kemampuan badannya nggak mampu. Silakan tidak berpuasa,
tapi harus membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin 1 hari 1 liter. Kalau dia tidak puasa 30 hari, maka kewajibannya memberikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin 30 liter. Cukup per liter makan 1 hari. Apabila ditambah, karena itu baru nasinya saja, ditambah dengan lauknya, itu lebih baik dibandingkan hanya memberikan pokoknya saja. Jadi orang-orang yang tidak mampu dipersilakan untuk tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu harus memberikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Bapak-bapak yang saya muliakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengutip pembicaraan Allah, ini yang disebut dengan hadis qudsi. Allah yang berbicara disampaikan kembali oleh Rasulullah, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalimatnya, redaksinya, matannya, kalau dalam ilmu ulumul hadis, matannya itu dari Rasulullah, tapi pemahamannya dari Allah. Hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan anak Adam semuanya untuknya kecuali puasa. Puasa itu bukan untuk dia tapi untuk aku, dan aku yang membalasnya. Jadi bapak-bapak, perbedaan antara puasa dengan amal-amal yang lain, amalan anak Adam, kalau amalan yang lain itu untuk anak Adam itu sendiri. Kita sholat, kata Allah, untuk kita. Jadi agak ada kaitannya dengan Allah rugi apa kagak. Kita haji itu untuk kita. Kita ngaji begini untuk kita. Kita sodako untuk kita. Kecuali kata Allah puasa. Puasa itu untukku. Apa maksudnya Pak? Puasa untuk Allah, amal yang lain untuk kita. Sebagian dari pendapat ulama, pengertiannya adalah karena memang puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Sangat rahasia. Kalau sholat bisa dilihat oleh orang lain, bisa. Kalau zakat bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau haji, kadang-kadang ada 10 orang yang 10 mobil nganterin. Kelihatan semuanya. Tapi kalau puasa, ini sangat rahasia. Bisa saja antara kita dengan istri kita, istri nggak tahu kita puasa. Itu sebagian ulama yang berpendapat bahwa puasa untuk Allah, pengertiannya puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Bisa jadi
hanya kita yang tahu dengan Allah. Tuh pengertian di antara pendapat-pendapat ulama yang dimaksud puasa adalah untuk Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau berpuasa, kata Nabi, kata Allah, fala yarfus wala yaskhab. Jangan berbuat keji dan jangan ribut kepada orang lain. Jangan berbuat keji. Yarfus. Yarfus itu bermain-main dengan yang antara dengkul dengan pusar. Jangan bermain-main antara dengkul dengan pusar. Antara ya, itu pengertiannya. Ya. Kalau dalam yang lain, itu artinya bersetubuh. Jangan ketika berpuasa bersetubuh. Soalnya ketika Umar bin Khattab, ya, dia nyelonong kepada bininya di malam bulan puasa, bahasa nyelonongnya bersetubuh dengan istrinya adalah ropas. Uhilla lakum lailatas siyamir rofasu. Dihalalkan bagi kalian malam bulan puasa ar-ropas, bersetubuh. Kata Allah, kalau lagi puasa jangan bersetubuh. Kalau bersetubuh maka kamu harus bayar denda 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kafaratnya 2 bulan bayarnya. Iya. Kalau udah 40 hari, dia buka hari selanjutnya, dianggap 0. Harus mulai lagi dari awal lagi. Iya. Kalau kagak mampu baru memberikan makan kepada orang miskin 60 orang miskin. Ya, kafaratnya. Atau jangan ribut kepada orang lain. Mau kita yang duluan atau dia yang duluan, jangan. Kalau di bulan lain kan boleh kita balas. Dia ribut sama kita yang mulain, dia yang mulain. Kan boleh kita balas. Khusus untuk bulan puasa, kata Allah jangan. Kalau lagi puasa biarin dia mau ngomong apa kek itu, orang yang memusuhi kita biarin. Kalau ada orang yang mencaci, maka bilang saja inni shaimun, saya ini sedang berpuasa. Jadi jangan dilayanin kalau kita mah. Ya, ngomong apa kek. Nah, dia nyerotok aja ke rumah kita. Nyerotok ke rumah kita. Tutupin pintu dah. Pintu. Kunci kek. Iya. Jangan sampai dilayanin. Bilang saja, inni shaimun, gua lagi puasa. Dia sana lu sana. Ya, gitu. Itu kata Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biadi lahulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih nikmat daripada minyak misik di sisi Allah. Begini Pak pengertiannya, kata Syekh Nawawi, nanti di hari kiamat ada orang yang dari jauh wangi banget, ya, orangnya belum kelihatan, wajahnya belum kelihatan, wanginya udah kendus.
perjalanan ratusan tahun, orang yang ada kebauan wangi. Ini siapa sih, ini wangi banget ini? Ternyata wangi itu dari mulutnya. Mulutnya mengeluarkan wewangian. Nanti di yaumil kiamah, Pak. Ya kalau di sini makan bau. Ya, di dunia mah bau. Mulut orang berpuasa bau. Nggak kena makanan, nggak ngomong, bau. Ya. Nanti di yaumil kiamah, mulut orang-orang yang berpuasa itu sangat wangi. Wangi banget, wanginya banget, kata Allah. Seneng orang. Ya orang wangi. Ya. Kalau kita juga sama orang wangi seneng. Ya. Seneng nggak sama orang wangi, Pak? Seneng. Sama orang bau, kita nggak seneng. Di samping kita sembahyang bau banget. Kalau bisa mah kita pengen di belakang, agak di samping dia. Kenapa? Bau. Kadang-kadang tangan kita jadi megang hidung, nekep. Kenapa? Dia bau. Makanya buat orang-orang yang sholat Jumat disunatkan mandi. Mandi, kenapa? Jangan sampai bau gitu. Ya. Kenapa Jumat harus mandi? Karena bergabung dengan orang banyak. Bergabung dengan orang banyak, jangan sampai bau. Makanya disunatkan mandi. Nanti di yaumil kiamah ada orang yang sangat wangi keluar dari mulutnya. Siapa dia? Dia adalah orang yang dulu waktu di dunianya berpuasa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua nanti ketika berjumpa dengan Tuhannya. Tuhannya ridho, dia juga ridho. Allah ridho kepada dia ridho kepada Tuhannya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho, dia ridho. Ini yang membuat dia berbahagia kepada Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya. Jadi kalau udah berjumpa dengan Tuhan, itu nikmat yang paling nikmat. Bapak-bapak, orang masuk surga bukan makan yang paling nikmat, bukan. Bukan bersetubuh yang paling nikmat, bukan. Yang paling nikmat orang yang masuk surga adalah berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa. Ya. Jadi bukan makan, bukan bersetubuh, bukan tidur, bukan. Tapi berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Ada dalam surat apa itu Al-Kahfi ayat yang terakhir. Apa itu ripa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat terakhir. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, nikmat yang paling nikmat. Yang pertama, hendaklah beramal yang soleh. Yang kedua, dalam beribadah tidak menyekutukan Allah. Bapak-bapak yang saya muliakan, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau dalam riwayat Imam Muslim ditulis begini, kullu amali bani adama yudha'afu. Setiap amalan anak Adam
itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Amalan yang baik itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan sampai 700. Jadi kalau amal-amal baik kita minimal dibalas 10. Ngaji begini nih, dibalasnya minimal 10 kali ngaji. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan, pahalanya 10. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat keburukan tidak dibalas kecuali yang sama, balasannya 1 doang. Tapi bapak-bapak ada yang sampai dibalas 700. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, sampai 700. Mana yang 700? Nih, kalau kita ngasih duit buat pengajian. Nih, ngasih duit nih buat pengajian, ada susunya. Ada apa lagi nih? Ada singkongnya. Ini pahalanya kata Allah 700. Jadi kalau ngasihnya 5.000 dikasih 700. Dikali 700 berapa berarti? 3.500. Ya, berapa? Iya, 35 apa berarti? Mana dalilnya? Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu habbah, satu biji tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai, satu biji tumbuhnya 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu ada 100 biji. 7 kali 100, 700. Beruntung bapak-bapak, kalau si Nun datang, Assalamualaikum Pak, ini buat pengajian ntar malam. Yang ngasih ada yang 10.000, ada yang 20.000. Alhamdulillah, 20.000 dikalikan dengan 700, banyak. Kalau ngaji mah bisa jadi 10. Giliran menginfakkan balasannya 700. Apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah pun masih melipat gandakan untuk orang-orang yang dia kehendaki. Ditambah, bisa jadi tambah 700 lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, maha kaya dia, maha mengetahui siapa yang lebih ikhlas. Yang sangat ikhlas ngasihnya. Jangan marah-marah, nggak boleh marah-marah. Jangan marah-marah, nggak boleh. Iya. Kalau ada orang minta sumbangan buat maulid, kita ngasih juga dengan marah-marah, jauh-jauh minta kemari. Ada tuh yang dari seberang minta kemari, kita ngasih. Orang kita tanya dulu dari mana, Pok? Dari seberang sono. Habis kita ngasih 2.000, kita ngomong jauh-jauh minta kemari-mari. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu ya, dengan nyakitin orang, jangan. Batal pahalanya. Illa saum, kecuali puasa. Jadi puasa mah balasannya
tidak dihitung 10 atau tidak dihitung 700. Fa innahu li, dia itu untukku, wa ana ajzi bihi, sementara aku akan membalasnya. Jadi puasa itu tidak ada hitungannya. Dalam Allah membalas pahala puasa tidak ada hitungannya. Bapak-bapak, Allah Maha Kaya. Kalau udah ngebalas ngebrok itu artinya sangat banyak balasannya. Kenapa? Alasannya begini, Pak. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, nafsunya dia tinggalkan, wa ta'amahu, dan makan makanannya dia tinggalkan, min ajli, karena mengharap aku, mengharap pahala dariku, sampai syahwatnya ditinggal, makanannya ditinggal. Ini yang membuat Allah memberikan pahala yang sangat banyak. Jadi syahwat kita tinggal, makanan kita tinggal, itu yang membuat puasa kita untuk Allah. Ada puasa yang bukan untuk Allah, ada. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak untuk Allah, tidak. Untuk dia aja dia. Jadi nggak ada balasannya gitu. Dapatnya cuma lapar sama haus. Haus doang sama lapar. Kenapa? Ada kegiatan-kegiatan yang membatalkan pahalanya dia kerjakan. Dusta, bohong, namimah, ghibah, itu dia kerjakan. Memandang dengan syahwat. Kalau dia kerjakan itu, maka puasanya cuma dapat haus dan lapar saja. Allah tidak butuh puasa yang seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati, ini ada perbedaan antara riwayat dari Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jadi bapak-bapak, kalau nanti ada perbedaan kalimat, perbedaan redaksi, dalam bahasa lainnya perbedaan matan. Karena memang perawinya, orang yang menyampaikannya itu perawi. Itu bukan satu orang. Bukan satu. Itu banyak perawi-rawi, banyak sanad. Sanad itu jalur, Pak. Kalau dalam ilmu ulumul hadis, ya, sanad itu jalur. Gini misalnya, saya ngomong, ya. Kemudian Rifa nyampein, dia punya anak murid nyampein. Rifa anak muridnya, itu namanya sanad. Kalimatnya begini, Pak Arif nyampein ke anak muridnya nyampein. Kadang-kadang itu matannya berbeda, seingat Pak Arif, ya, kalimatnya berbeda. Itu yang membuat kadang-kadang hadis baginda Rasul dalam satu riwayat dengan riwayat yang lain berbeda matannya, berbeda sanadnya, thoriqohnya, jalan penyampaiannya, membuat dia berbeda matannya atau kalimatnya, ya. Tapi intinya mah bisa jadi sama. Thoriqoh itu namanya sanad,
Orang yang menyampaikan satu namanya musnid. Ya. Rifa namanya musnid. Ke gurunya, ke anak muridnya. Banyak. Jalur itu namanya sanad. Itu yang membuat kadang-kadang berbeda kalimatnya atau redaksinya. Bapak-bapak, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti masih kita berbicara tentang puasa sampai akhir pengajian kita di tahun ini. Puasa 2 kali lagi tentang puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astagfirullahaladzim. 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 Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.